What's up bro, selamat siang, masih bersama Dinda Gemas. Hari ini kita masih seperti biasa, kegiatannya masih di bengkel. Kita masih oprek-oprek dengan mesin. Hari ini kita review Honda X-Ride. Kita kedatangan X-Ride ini gejalanya begini, Mas, kenapa ya motorku kok kasar banget gitu kan. Suaranya kasar, tapi kok nggak ngasep ya mas gitu kan. Setelah dicek ya kita menenangkan yang punya motor dulu kan, seperti biasa namanya orangnya panik gitu kan. Kita tenangkan dulu biar dia itu tenang, duduk, kita cek satu-satu. Motornya kita cek, kita bongkar. Sekalinya memang sih ya nggak ngasep gitu kan. Dia katanya belum pernah dibongkar, juga nggak pernah kehabisan oli, tapi suaranya kok kayak kapal pecah ya mas ya gitu kan ceritanya. Oke, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar selalu bisa mengikuti kegiatan Dinda Gemes dalam dunia perbengkelan. Oke, lanjut cerita. Orangnya cerita, ini belum pernah kehabisan oli loh mas, tapi kok suaranya kok kasar gitu ya, kayak kapal pecah gitu. Emang sudah pernah tahu mbak kapal pecah kayak apa gitu kan? Ya kurang lebih seperti bercandaan kayak gitu dalam bengkel. Sekalinya setelah kita cek, feeling kita benar, kita firasat kita cek sekalinya pistonnya bermasalah. Memang rata-rata Yamaha, apalagi Yamaha Matic itu dia nggak kehabisan oli, dia nggak ngasap. Cuman kalau olinya kurang takaran nggak sampai misalnya standar 800 cc itu lebih, nggak sampai setengahnya, itu pasti bermasalah. Apalagi dia menceritakan kronologisnya itu dia hampir habis dari keluar kota. Logikanya kalau habis keluar kota dia pasti geberannya kencang, tarikannya kencang. Nah setelah kita cek sekalinya pistonnya hancur. Nah mau nggak mau kalau kelasnya X-Ride ini setara dengan Mio J, dia nggak bisa diganti pistonnya aja atau bubut atau counter gitu kan. Ini harus diganti sama bloknya. Jadi mau nggak mau kita harus ganti piston sama blok. Oke, lanjut. Setelah kita selesaikan sama mbaknya, kita langsung ganti piston baru sama blok. Ini kita lanjut pemasangannya. Mbaknya lagi itu menunggu di depan sambil mainan game atau apakah ya, jadi kita fokus ke masang piston. Oleh sore ini, nanti mendekati sore ini motornya harus selesai, kasihan mbaknya perjalanan jauh gitu kan. Jadi mau nggak mau mbaknya kita tenangin dulu biar main game di sana, nanti kita fokus ngerjain motor. Oke, kita sudah bersihin semua, sudah dicek, sudah disekur, tinggal pemasangan piston. Mungkin sekitar setengah jam lagi selesai. Cuman mbaknya sudah mulai panik, jadi kita harus pandai-pandai bisa menenangkan si konsumen ya, alias yang punya motor. Karena tenangnya kita kerja, tenangnya kita menganalisa suatu penyakit, itu pasien harus kita tenangkan dulu. Pasien harus kita tenangkan dulu, entah main game atau kemana, pokoknya kita pandai-pandai menenangkan konsumen, baru kita bisa berpikir menganalisa penyakit motor ini apa gitu kan. Itu nomor satu. Teknik-teknik atau trik-trik dari orang bengkel kurang lebih seperti itu. Penyakit semudah apapun, kalau orangnya itu panik, pasti kita menjadi buyar pikiran. Jadi kita sudah tenangkan. Oke, ini piston yang hancur ya. Piston Yamaha rata-rata seperti ini, dia nggak ngasap, tapi kalau sudah suaranya kasar kayak yang mbaknya tadi bilang kayak kapal pecah, ya sudah, inilah akibatnya. Dari perjalanan jauh, geberan tinggi gitu kan. Memang secara masuk akal sih ya, kalau keluar kota pasti dalam kondisi geberan tinggi. Nah ini hancur. Oke, ini kita lanjut pemasangan piston sama blok. Sekali lagi Mio J sama X-Ride dengan kayak Mio GT rata-rata seperti CC yang pakai air radiator segala macam itu memang nggak bisa dibubut. Jadi mau nggak mau harus ganti linear atau ganti blok. Nah ini kita langsung lanjut ke pemasangan piston sama blok.
kita pakai produk yang Milkuni ya, karena produk ini sudah terbukti kita sering memakai produk ini nggak bermasalah. Selain harganya agak miring, kita juga harus mengerti kondisi saku si konsumen. Kita nggak harus menekan seperti itu, kita nggak bisa menekan, kita nggak tega juga gitu kan. Kita tawari si konsumen harganya sekian, kondisi barang seperti ini, kurang lebih tahannya seperti berapa lama, itu kita harus bisa menjelaskan. Wong kita orang teknik, kita harus bisa menganalisa. Kalau sekiranya melesetnya jauh dari analisa, yaitu mungkin bisa kita telusuri apa penyakitnya, apa yang menjadi kendalanya, kita telusuri pemakaiannya gimana, penggantian olinya bagaimana. Nah itu bisa dibilang yang mempunyai motor ya. Jadi seorang mekanik itu harus pinter-pinter menganalisa, menelaah, habis itu mengerti konsumen itu bagaimana kemauannya dari segi pemakaian, dari segi kemauan dia motor ini mau tak apain loh, motor sampai ini mau gimana atau arahnya mau kemana. Habis itu motor sampean ini maunya bagaimana, atau sekedar jadi berapapun biayanya monggo. Nah kita harus bisa mengerti maunya dia, atau sekedar bisa hidup dulu yang penting biayanya sedikit, oke, kita mengikuti konsumen. Jadi kita harus bisa pandai-pandai menelaah atau berpikir kurang lebih kemauan si konsumen itu seperti apa. Jadi jangan asal bongkar ya, istilahnya gitu, kurang lebih seperti itu. Kita sudah hampir sering ketemu seperti itu, ketemu orang-orang yang loh mas kok habis dibongkar seperti ini, kok seperti itu gitu kan. Jadi kita sudah hafal benar tipe-tipe orang seperti itu. Kita makanya sebelum bongkar harus pandai dulu menganalisa, ngobrol dulu, ditanyain maunya konsumen itu bagaimana. Maunya bagus ya oke, bagus, asal dananya siap oke, ayo. Tapi kalau asal hidup dulu ya ayo monggo. Kita sebagai seorang mekanik harus pinter-pinter, sekali lagi bisa dibilang menggait hati konsumen. Jadi dia tenangkan dia, biarkan duduk menikmati suasana bengkel, kita bisa lanjut dengan kerjaan kita. Karena menganalisa penyakit itu nggak mudah bro. Dalam arti nggak mudah itu penyakit yang enteng, tapi kalau suasananya ribet itu semuanya pasti jadi ribet. Oke, lanjut. Kita pasang kop, kita pakai lem tribon ya. Tribon ini karena terbukti sudah kita bertahun-tahun pakai lem tribon ini, kondisi panas yang tinggi ini nggak mudah bocor, kompresinya nggak mudah bocor ya. Jadi kita selalu kalau turun mesin, bongkar mesin itu selalu pakai lem tribon. Oke, catatan untuk orang bengkel atau orang mekanik, mohon izin para senior, kita kalau pakai lem selalu menggunakan tribon. Tribon ini bagus bagi pengalaman ya, bukan untuk sok menggurui, tapi kita berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat bagi semua. Oke, lanjut. Ini kita tinggal masuk kop. Kop ini paling sekitar setengah jam lagi selesai. Mbaknya sudah mulai gelisah, motornya sudah mau selesai, tapi belum selesai, sudah mau gitu kan. Mudah-mudahan nggak ada masalah lagi, karena kadang-kadang turun mesin ini sudah selesai diganti semua, dipasangi semua, sekalinya banyak masalah. Entah olinya nggak naik, entah injeksinya berebut, ada aja masalah. Namanya orang kerja itu pasti resiko. Siapapun yang mau mengambil resiko, karena siapapun orang kalau kerjaan itu harus berani mengambil resiko. Karena contoh seorang bengkel ini tiap hari ketemu penyakit yang menguras otak. Kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak pinter-pinter mengambil analisa atau sambil bercandain, kita stres karena tiap hari ketemu penyakit. Orang sih menganggap enak, tinggal bongkar pasang ganti ini pasti selesai. Itu secara logika, itu secara bukunya seorang dealer, tapi kenyataannya di lapangan itu berbeda. Kurang lebih seperti itu.
kerjaan apapun di bengkel itu nggak bisa disamakan dengan sudah dipasangi, sudah diganti sesuai buku, sudah sesuai standar, kok masih ini, kok masih itu, gitu kan. Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sering kita terima, cuman kita harus tanggapi dengan senyum tapi juga serius. Karena orang-orang yang seperti pertanyaan seperti itu tuh kemungkinan bisa dibilang kurang paham atau kurang mengerti, atau ya mungkin belum bisa mendalami, karena nggak mungkin bisa mendalami seorang mekanik ya. Makanya kita sedikit ya curhat sedikit ya itu tentang mekanik. Tolong dihargai, seorang mekanik itu benar-benar pusing, benar-benar bisa dibilang stres, mengiring penyakit motor terus. Jadi kita harus benar-benar mengambil keseimbangan ya antara kerjaan yang sulit, antara bercandaan. Pandai-pandai mengatur keseimbangan. Oke, lanjut. Ini kita sudah selesai masang blok kopnya, tinggal masang injeksinya. Bentar lagi, paling sekitar 15 menit 20 menit lagi selesai. Mbaknya itu sudah mulai panik, mungkin sudah kesorean karena suasananya gerimis ya. Jadi kita sambil ya menikmati sore. Oke, ini sudah hampir selesai. Kita pasang tensioner, top gearnya. Mudah-mudahan nggak ada penyakit lagi ya. Cukup untuk ganti piston sama blok. Sudah kita analisa sama mbaknya tadi. Kurang lebih dananya sekian kalau ganti piston sama blok. Dan mbaknya juga oke. Mudah-mudahan nggak ada masalah lagi, nggak ada pengganti apa-apa yang diganti lagi ya. Oke. Lanjut ke berikutnya, kita masang tensioner. Tensioner ini pernah kejadian kalau sampai meleset satu titik aja, hampir mendekati pengkor klep, tapi suaranya sinjal. Nah, ini sudah selesai, kita pasang, tinggal masang bodi. Nah, ini udah selesai, set. Insya Allah nggak ada masalah lagi ya. Sekitar 15 menit lagi. Kayaknya kita pas dengan waktunya yang kita target ya, kurang lebih. Sudah nggak ada masalah. Kita tinggal panggil sama mbaknya sudah asik tuh. Ini kayaknya motor dari pedalaman ini, belum debu-debunya luar biasa nih. Oke, setelah selesai kita tinggal masang bodi. Terima kasih telah mengikuti channel Dinda Gemes di bengkel. Selalu ikuti terus kegiatan Dinda Gemes di bengkel. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, thank you.